Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Di pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Sekarang kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Yang di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa. Kan sebelumnya Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian Allah mengatakan siapa orang-orang yang bertakwa? Apa sifat-sifat mereka? Maka orang yang ingin bertakwa dia akan fokus benar-benar memperhatikan apa sih sifat-sifatnya. Ana ingin menjadi orang bertakwa. Ana ingin melakukan, mempraktekkan, berusaha untuk mempraktekkan sifat-sifat tersebut. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa adalah salah satu sifatnya alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang gaib. Nanti dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala itu. Wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan salat, dan ini amalan zahir. Tadi yu'minuna bil ghaib, amalan apa? Batin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari apa yang kita berikan rezeki kepada mereka. Menginfakkan, bersedekah dari apa yang mereka miliki, dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di sini tafsirnya. Seperti biasa, yang tidak tahu harakatnya diharakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan thumma wasafal muttaqina bil aqaidi wal a'malil batinati wal a'malil zahirati. Thumma wasafal muttaqina. Udah tahu harakatnya Alfi? Azam? Nanti mulai anak tanya ya. Dulu-dulu kan belum pernah anak tanya. Misalnya ngelihat ada yang tidak bergerak itu pulpen, kan berarti secara tidak langsung dia tahu dong harakatnya. Nggak bergerak pulpennya, ayo coba Habli baca ulang, nggak bisa. Perhatikan ya. Di situ beliau mengatakan tsumma wasafal muttaqina bil aqaidi. Yang nggak tahu langsung diharakatkan. Berarti kalau nggak diharakatkan dia sudah tahu. Nanti anak tanya harus tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa itu dengan apa aja? Yang pertama bil aqaidi, yang memiliki keyakinan-keyakinan terhadap hal yang gaib, yu'minuna bil gaib. Berarti ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus mengimani hal-hal yang gaib. Apa aja itu nanti dijelaskan. Yang kedua, wal a'malil zahirah, wal a'malil batinah, dan memiliki amalan-amalan batin. Dan yang ketiga, wal a'malil zahirah,
dan memiliki amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Seperti tadi Allah mengatakan yuqimunas shalah, menegakkan salat. Berarti kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, jaga salat-salat kita. Nuwadhifu shalawatina, kita tertibkan salat-salat kita. Tepat waktu dalam salat-salat kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kita. Yang memiliki uang berlebih, praktekkan langsung ya. Jadi kalau kita punya ilmu, kan kita udah belajar tadi malam, ilmu harus dengan amal. Kita tahu nih, sifat orang bertakwa itu mudah dalam memberi, berinfak kalau punya uang berlebih kepada orang yang membutuhkan. Misalnya ada yang habis dikasih uang 200.000 kan, siapa itu? Siapa yang habis dikasih 200.000? Atau yang setiap hari jajan ke Alfamart sampai telat-telat, sampai dihukum ya Habli. Iya. Dia beli makanan itu berbagi, Masya Allah, gitu kan. Oh ya Anas, Zubair kesini gitu. Ini Ana beli es banyak nih antum, kita minum bareng gitu kan. Kayaknya nanti Habli setelah ini langsung dipraktekin ya Habli. Masya Allah ini. Siap-siap nanti kita kenyang. Ini apalagi yang habis dikasih 200. Oh iya, lagi pada puasa. Iya, mengamalkan itu. Antum tahu ini sifat yang bertakwa itu dia melakukan amal-amal zahir. Amalkan. Ingat, antum akan dipertanyakan akan ilmu antum. Litadammunit taqwa lidzalik. Karena mengandung takwa hal itu. Keyakinan, amalan batin, amalan zahir itu dia mengandung ketakwaan. Karena takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mengamalkan. Faqala, maka Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa mereka adalah yang mengimani hal yang gaib. Lihat apa kata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, haqiqatul iman. Hakikat keimanan adalah huwa tasdiqut tammu bima akhbarat bihi rusulu al-mutadamminu linqiyadil jawarihi. Haqiqatul iman, hakikat keimanan yang sebenarnya dia adalah huwa tasdiqut tammu, keyakinan yang sempurna, kepercayaan yang sempurna. Terhadap apa? Yakin, percaya bima akhbarat bihi rusulu, terhadap apa yang dikabarkan oleh para rasul. Ketika para rasul mengatakan hal ini, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika Nabi kita tercinta Muhammad SAW bersabda suatu hadis, menyampaikan suatu perkataan, kita harus yakin. Karena itu adalah hakikat keimanan. Dan dengan keyakinan itu bukan hanya yakin saja. Al-mutadamminu linqiyadil jawarihi, yang mengandung akan kepatuhannya anggota badan. Mengandung kepatuhannya anggota badan. Kita yakin akan janji-janji Allah terhadap orang-orang yang bersedekah. Maka kita patuh mengerjakan bersedekah, menginfakkan harta-harta kita. Walaysa sya'nu fil imani bil asya'il masyahidati bil hissi fa innahu la yatamayyazu biha al muslimu minal kafiri. Lalu apa? Innama sya'nu fil imani bil ghaibi alladhi lam narahu wa lam nusyahidahu wa innama nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini poin penting. Walaysa sya'nu fil iman, bukanlah yang terpenting dalam keimanan itu bil asya'i al masyahidati bil his,
perkara-perkara yang disaksikan dengan panca indera. Jadi perkara-perkara yang disaksikan dengan panca indera itu bukanlah terpenting dalam keimanan. Kenapa? Fa innahu la yatamayyazu bihal muslimu minal kafir. Karena sesungguhnya dengan hal itu tidak dapat terbedakan antara muslim dari kekafiran atau antara muslim dari orang kafir. Jadi hal-hal yang zahir yang bisa kita saksikan dengan panca indera kita itu bukanlah yang terpenting dalam keimanan, tapi itu bagian dari keimanan. Karena iman adalah qaulun bil lisan, wa aqdun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Itu iman, nanti antum pelajari dalam akidah. Iman itu qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, wa aqdun bil janan, dan meyakini dengan hati. Lalu yang ketiga, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Tapi yang paling penting apa? Amalan hati. Disinilah Syekh mengatakan, walaysa sya'nu fil imani bil masya'il masyahidati bil his. Tapi amalan anggota badan juga termasuk dari keimanan. Tapi beliau mengatakan bukanlah yang terpenting dalam keimanan itu perkara-perkara yang dapat disaksikan dengan panca indera. Kenapa? Karena perkara-perkara yang disaksikan dengan panca indera itu tidak dapat membedakan antara orang muslim dan antara orang kafir. Karena banyak orang-orang munafik menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Dia rusak agama Islam. Misalnya dia orang kafir, gembongnya orang kafir, pembesarnya orang kafir, dia ingin merusak agama Islam. Dia pura-pura jadi ustadz. Dia pura-pura sholat. Nah, sholat amalan zahir gak? Zahir. Dia pura-pura berdakwah padahal gak ada ilmunya. Kemudian dari dakwahnya itu dia sisipkan pemikiran-pemikiran yang sesat, merusakkan agama Islam. Jadi apa? Amalan zahir itu tidak bisa membedakan antara muslim dan kafir. Lalu apa yang terpenting dalam keimanan? Innama sya'nu fil imani bil ghaib. Sesungguhnya yang terpenting dalam keimanan itu adalah mengimani hal yang ghaib. Kita yakin terhadap hal yang ghaib, terhadap apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya. Alladzi lam narahu wa lam nusyahidhu. Yang hal yang ghaib itu lam narahu, kita tidak melihatnya. Wa lam nusyahidhu, dan tidak menyaksikannya. Wa inna ma nu'minu bihi li khabarillahi wa khabari rasulihi. Dan sesungguhnya kita mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah wa khabari rasulihi, dan yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahadzal imanul ladzi yumayyizu bihil muslimu minal kafiri. Fahadzal imanul ladzi, ini dia adalah keimanan yang yumayyazu bihil muslimu minal kafir. Karena di situ enggak ada taknya. Tadi ya tamayyaz. Di sini yumayyazu bihil muslimu minal kafir. Maka ini adalah keimanan yang orang muslim dapat dibedakan dari orang kafir. Hal yang gaib. Jadi hal yang gaib itu adalah keimanan yang orang muslim dapat dibedakan dari orang kafir. Li'annahu tasdiqun mujarradun lillahi wa rusulihi. Fal mu'minu yu'minu bi kulli ma akhbarallahu bihi au akhbara bihi rasuluhu sawa'un syahadahu aw lam yushahidahu wa sawa'un fahimahu wa aqilahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahimahu bi khilafiz zanadiqati wal mukadzibina bil umuril ghaibiyati. Di sini apa kata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala? Fa hadzal imanul ladzi yumayyizu bihil muslimu minal kafir. Kenapa? Iman yang gaib itu dapat membedakan antara muslim dan kafir.
li'annahu tasdiqun mujarradun, karena bahwasannya iman yang gaib itu adalah keyakinan yang utuh terhadap Allah dan para rasulnya. Keyakinan yang murni, utuh terhadap Allah dan para rasulnya. Fal mu'minu, maka orang mukmin dia adalah yu'minu bikulli ma akhbarallahu bihi. Orang mukmin adalah yang mengimani setiap apa yang Allah kabarkan. Au akhbara bihi rasuluhu, atau dikabarkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sawaun syahadahu aw lam yusyahidhu, sama saja baik hal itu dia saksikan aw lam yusyahidhu, atau belum ia saksikan, dia tetap mengimaninya. Wa sawaun fahimahu wa aqalahu aw lam yahtadi ilaihi aqluhu wa fahmuhu, ya wa fahmuhu, ya tadi wa fahimahu. Wa sawaun fahimahu wa aqalahu, sama saja dia memahami hal itu dan dapat mencerna hal itu, aw lam yahtadi ilaihi aqluhu, atau tidak dapat dicerna oleh akalnya dan kepemahamannya, dia tetap mengimaninya. Itu dia adalah hakikat keimanan. Meyakini dengan sebenar-benarnya, keyakinan yang utuh, yang murni terhadap Allah dan para rasulnya. Maka orang mukmin itu mengimani terhadap apa yang setiap Allah kabarkan dan setiap apa yang Rasulullah SAW kabarkan. Baik ia menyaksikan hal itu atau tidak ia saksikan. Baik ia pahami, dapat ia cerna, atau tidak dia pahami dan tidak dapat dicerna oleh akalnya, dia tetap mengimaninya. Bi khilafiz zanadiqati wal mukadzibina bil umuril ghaibiyati. Maka di sini Syekh mengatakan bi khilafiz zanadiqati, berbeda halnya orang-orang munafik, wal mukadzibina bil umuril ghaibiyah, dan orang-orang yang mendustakan perkara-perkara yang gaib. Li'anna uqulahum al-qasirata al-muqassirata lam tahtadi ilaiha fakadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi fafasadat uquluhum wa marajat ahlamuhum wa zakat uqulul mu'minina al-musaddiqina al-muhtadina bihudallahi. Perhatikan ini. Di sini Syekh mengatakan bi khilafiz zanadiqah, berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Wal mukadzibina bil umuril ghaibiyah, dan orang-orang yang mendustakan hal-hal yang gaib, jadi mereka tidak meyakininya. Orang-orang munafik tidak meyakini apa yang Allah kabarkan atau apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Mereka tidak meyakininya karena mereka mengandalkan akal-akal mereka. Padahal akal mereka li'anna uqulahum al-qasirah, akal-akal mereka itu dangkal, pendek. Al-muqassirata, lalai. Yang pada akhirnya apa? Lam tahtadi ilaiha, mereka tidak dapat mendapatkan hidayah kepadanya karena mengandalkan akal mereka, padahal akalnya pendek, lalai, yang pada akhirnya mereka tidak dapat mengambil hidayah kepada hal tersebut. Akal mereka tidak dapat mencernanya. Fakadzabu, lalu mereka mendustakan bima lam yuhitu bi'ilmihi, perkara yang tidak dapat diliputi oleh ilmunya, yaitu mereka mendustakan sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Jadi ketika mereka tidak dapat memahami, kata mereka, oh ini nggak masuk akal, mereka dustakan. Fafasadat uquluhum, yang pada akhirnya apa? Rusaklah akal-akal mereka. Wa marajat ahlamuhum, dan rusaklah harapan-harapan mereka. Dan sebaliknya, zakat uqulul mu'minin, sucilah akal-akal orang mukmin, al-musaddiqin, yang orang-orang yang membenarkan, al-muhtadina bihudallah, yang mengambil hidayah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ya, hakikat orang yang beriman dia adalah orang yang mengimani, mempercayai dengan sebenar-benarnya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Baik ia menyaksikan hal itu atau tidak ia saksikan. Baik ia fahami, dapat dicerna oleh akalnya, atau tidak ia fahami, tidak dapat dicerna oleh akalnya, dia tetap mengimaninya. Tapi kalau orang-orang munafik, orang-orang yang mendustakan perkara yang gaib, tidak. Kata mereka,
kalau dia membaca Al-Quran, mendengarkan hadis Rasulullah, tidak dapat mereka fahami, tidak dapat dicerna oleh akalnya, mereka menolaknya. Lianna uqulahum al-qasiratan muqassirah lam tahtadi ilaiha. Karena bahwa akal mereka yang pendek, dangkal, yang lalai tidak dapat mencerna hal itu. Sehingga mereka mendustakan sesuatu yang tidak dapat mereka ketahui. Maka pada akhirnya rusaklah akal mereka, rusaklah harapan-harapan mereka. Dan sebaliknya, sucilah akal-akal orang-orang mukmin, al-musaddiqin, yang membenarkan dan mengambil hidayah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yadkhulu fil imani bil ghaibi al-imanu bi jami'i ma akhbarallahu bihi minal ghuyubil madiyati wal mustaqbalati wal ahwalil akhirati wa haqaiqi awsafillahi wa kayfiyatiha wa ma akhbarat bihi rusulu min dhalika fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha wa yatayaqqanunaha wa in lam yafhamu kayfiyataha. Perhatikan di sini beliau mengatakan wa yadkhulu fil imani bil ghaib, dan termasuk mengimani hal yang gaib dia adalah al-imanu bi jami'i ma akhbarallah, mengimani semua apa yang Allah kabarkan, minal ghuyubil madiyah wal mustaqbalah, berupa hal yang gaib yang telah lalu dan hal yang gaib yang akan datang, mengimaninya. Jadi termasuk mengimani hal yang gaib yaitu mengimani semua yang Allah kabarkan, hal-hal yang gaib yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ahwalil akhirati, dan keadaan-keadaan akhirat dia mengimaninya, apa yang Allah kabarkan dan Rasulnya sampaikan. Wa haqaiqi awsafillah, dan hakikat-hakikat sifat-sifat Allah, wa kaifiyatiha, dan bagaimananya sifat Allah dia mengimaninya. Wa ma akhbarat bihi rusulu min dzalik, dan mengimani apa yang Rasulullah kabarkan dari hal itu. Fayu'minuna bi sifatillahi wa wujudiha, maka mereka mengimani sifat Allah dan keberadaan Allah. Wa yatayaqqanunaha, dan mereka meyakininya. Wa in lam yafhamu kaifiyataha, walaupun mereka tidak faham bagaimananya sifat Allah, tapi mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan dari sifat tersebut memiliki kaifiyah. Mereka meyakini walaupun mereka tidak tahu, tidak faham kaifiyahnya bagaimana. Maka itu adalah termasuk mengimani hal yang gaib, mengimani apa yang Allah kabarkan dan Rasulullah SAW sampaikan dari perkara-perkara yang gaib yang telah lalu dan yang akan datang, keadaan-keadaan akhirat dan sifat-sifat Allah dan kaifiyahnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita imani semua itu walaupun kita tidak dapat mencerna, walaupun kita tidak dapat memahaminya, karena kita yakin apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah benar dan itu adalah sebaik-baik perkataan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.